Yang terhormat pimpinan Bapak Sekolah yang kami hormati, Ibu Guru yang ada di selamat pagi semua. Sebagai Tuhan patut kita memuji dan syukur Tuhan kuasa karena atasnya kita semua masih diberi nafas kehidupan, masih diberi kesempatan kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana dalam keadaan yang walafiat. Sebagaimana ketahui bahwa pada hari ini kita sama-sama berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan yakni diskusi modul 1-4 tentang dari sekolah ini. Yang berikut, kami berdua calon guru penggerak merasa bangga dan berterima kasih atas dukungan pimpinan dan rekan guru semuanya dan mengikuti kegiatan guru penggerak. Kami merasa bahwa berkat dukungan yang diberikan oleh Bapak Kepala dan juga rekan-rekan semuanya, sehingga sampai saat ini kami berdua masih mempunyai kekuatan untuk dapat melanjutkan kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan bisa sampai ke titik ini. Kegiatan ini adalah satu dari penggerak yang mana kami harus modul yang mana untuk modul 1 itu dibagi dalam masuk, dan di akhir dari modul 1 yakni di 1.4 penghujungnya kami harus melaksanakan satu kegiatan yang namanya aksi berkaitan dengan kami harus mengintegrasikan ke semua ekosistem yang ada di sini. Untuk itu kami berharap supaya kita semua yang ada ini bisa dapat mengikuti semua rangkaian ini dengan baik. Ada rangkaian kegiatan kita, yang pertama pembukaan, yang kedua dari Bapak Kepala, yang ketiga materi budaya positif, yang keempat kita buka sesi diskusi atau tanya jawab terkait dengan penekanan pada keyakinan sekolah, yang lainnya nanti dibawakan oleh. Lalu yang terakhir adalah penutup. Itu adalah rangkaian kegiatan kita hari ini. Maka untuk tidak memperpanjang kata, saya memberikan kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Asmo. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Pak Ansel dan Ibu Vero sebagai calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, para pegawai, singkatnya pendukung program calon dan juga guru penggerak. Hormati dan saya bangga. Saya mengajak kita semua untuk kembali bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena cintanya kepada kita semua, sehingga memberi kesempatan kita kembali dalam momen satu inti kegiatan yang kita memberi dukungan kepada kedua guru ini menjadi manusia intelek. Yang mudah dicapai sekian, tetapi untuk mencapai dan menjangkaunya tidak bisa kita kembali seperti kata orang mungkin dikatakan long life belajar sepanjang hayat. Inilah hal yang dialami oleh kita semua dari beliau teman guru kita Pak Ansel dan Ibu Vero.
Mereka dua adalah orang yang pertama di SMK ini sebagai calon guru penggerak. Kita juga menjadi calon guru penggerak. Sehingga pada saatnya hari ini kita semua diundang untuk boleh berbuangan. Kita mau membagi pengalaman, mau menyumbangkan pikiran untuk memperkaya sekaligus juga memberi kekuatan bagi kedua sahabat kita dalam mengambil cita-cita, dalam mengambil perjuangan mereka agar pada saatnya mereka bertiba titik cita-cita yakni menjadi guru penggerak, bukan calon. Sehingga saatnya itu kita jadikan beliau adalah senior untuk guru penggerak di SMK Tasmuka. Dan nanti di belakang mereka inilah teman-teman lain akan ikut, dan disitulah kamu akan belajar banyak pada Pak Ansel. Saya sebagai Pak, kita orang yang ada di lembaga ini, kita saling buka diri, saling membantu. Yakin bahwa kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membantu. Dan apa yang didapatkan oleh Ansel tadi, kita juga membutuhkan feedback, umpan balik untuk semua. Disinilah tempat, disinilah forum untuk kita sama-sama membantu. Sehingga di dalam pembagian gagal juga hal positif menjadi sebuah kekuatan untuk beliau berdua untuk boleh menghabis waktu yang telah ditakdirkan di dalam program calon guru penggerak. Ingat, kedua teman kita sudah merindukan untuk menjadi penggerak, dan marilah kita mengikuti langkah mereka. Jalan yang telah ditunjuk oleh beliau berdua ini adalah jalan untuk mau menambah kita punya kasana pikiran, kasana pengetahuan menjadi seorang guru, sehingga kita tidak boleh berlaku pada satu pelabuhan yang sama saja atau pada satu bandara saja, tetapi kita juga harus berlaku pada bandara yang lain. Itulah menjadi seorang. Banyak buku kita baca dan banyak pengetahuan kita perlu timbang. Teman berdua ketika sudah mengikuti program calon guru penggerak ini, ada banyak hal positif yang telah mereka terima, yang telah mereka dapat saat kegiatan pembimbingan guru penggerak oleh guru-guru senior. Disitulah kita belajar. Setiap manusia dia tidak itu sempurna. Manusia itu serba mengalami kesulitan, sehingga kita digolongkan sebagai makhluk sosial. Kita datang dari masing-masing dengan kepingan-kepingan kemampuan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Tetapi kita berada di lembaga ini, kita melakukan kepingan kemampuan itu menjadi sebuah program sempurna. Itulah kita kemampuan untuk kita mau mendidik. Ya, marilah sekali lagi saya sebagai pimpinan, saya mengucapkan ofisial untuk Pak Ansel yang telah membuka jalan, dan pintu program ini tidak ditutup untuk siapa saja. Marilah kita diri agar di tahun 2024 tidak kata lagi bahwa Bapak Sabdi Gubernur di tahun 2024 lagi 1-2 bulan ini, ketika produk ini muncul atau program ini muncul, maka semua guru bisa melakukan untuk ikut. Apa yang terjadi kemudian hari kita belum bisa membaca. Hari ini kita bisa membaca huruf A, tapi huruf besok kita tidak tahu huruf apa yang akan muncul, karena semua itu adalah misteri. Dan marilah kita tidak boleh patah arang, kita tidak boleh lumpuhkan kita punya semangat di usia yang masih terlalu muda ini. Tapi kita belajar pada teman yang berdua ini, dan juga belajar pada
sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang punya kemampuan yang lebih, yang kita jadikan sebagai idola dalam mengembangkan target kita, kita jadikan sebagai guru. Sehingga pada saatnya nanti ada turunan-turunan aturan yang lebih baru lagi, yang lebih canggih lagi juga, kita guru-guru di SN Batas Kota minimal 90% kita sudah lewati bersama. Seperti saya katakan tadi pagi, sudah ada sekolah-sekolah swasta yang coba-coba mau melanglang buana dari barat menuju ke timur sini untuk mau kolaborasikan bersama dengan kita SD sini. Tapi di dalam benak saya bilang, apakah pertanyaan ini memang benar atau hanya sebuah batu loncatan atau sebuah umpanan saja? Saya sudah terbuka dengan Bapak Ibu. Berarti ini adalah sebuah nilai kebanggaan saya sebagai pimpinan, bahwa saya punya guru-guru sini tidak sekedar untuk datang untuk kelas, tapi betul-betul dengan hati nurani. Di dalam hati seorang guru menularkan ilmu yang Bapak Ibu dapat kepada anak-anak kita. Tetapi kita tidak boleh berhenti saja. Di depan kita masih ada program-program lagi untuk menambah kita punya wawasan, menambah kita punya pengetahuan. Kita tidak boleh berhenti untuk dua langkah, tapi kita harus maju untuk empat langkah. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Ansel dan Ibu Vero yang hari ini saya masih katakan calon, tetapi hari besok saya katakan sebagai guru penggerak, dan mereka itu adalah senior untuk Bapak Ibu yang lain. Akhirnya kurang dan lebih saya ucapkan terima kasih banyak, dan marilah kita lanjutkan acara. Terima kasih Pak Ansel dan Ibu Vero. Baik, kita lanjut ke acara yang berikut. Kita masuk dengan pemaparan materi. Sebelum kami memaparkan materi, terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, yaitu CGP bisa melaksanakan aksi nyata di modul 1.4 dengan sesama atau semua rekan-rekan yang ada di sekolah ini. Yang kedua adalah CGP berbagi praktisi dengan semua rekan-rekan yang ada di satuan pendidikan ini. Itu tujuan dari kegiatan kita hari ini. Baik. Budaya positif, pasti kita semua pasti mendengar kata budaya. Dan untuk budaya ini dia terpisah atau kita biasa artikan sebagai kebiasaan atau nilai. Jadi budaya positif itu adalah nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah dan berpihak pada murid, dan tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita mengarahkan, membimbing mereka sehingga peserta didik itu menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, untuk di sekolah ini pasti kita semua sebagai pendidik sudah melaksanakan satu kegiatan, yaitu budaya positif ini. Nah, untuk kegiatan budaya positif ini didukung juga dengan beberapa kegiatan, yaitu di modul 1.1 sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pasti kita semua mendengar siapa itu Ki Hajar Dewantara. Sesungguhnya Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak atau tokoh pendidikan Indonesia. Tokoh pendidikan Indonesia. Dia mempunyai gagasan atau filosofi beberapa poin yang ada ini. Yang pertama, pendidikan yang menuntut sesuai bakat dan minat. Ini yang artinya menuntut atau mengasuh, menuntut atau mengasuh.
harus melihat bahwa anak atau peserta didik pasti memiliki bakat dan kemampuan. Tugas kita sebagai guru itu kita menuntun, mengasuh mereka sehingga punya minat dan bakat kembang sesuai dengan apa yang kedua adalah menanamkan budi pekerti. Nah, kita semua pasti tahu budi pekerti setiap anak pasti berbeda-beda. Itu karena dan bagi kita sebagai orang guru menanam budi pekerti, kita di sekolah ini sudah melakukan kegiatan pekerti dalam hal ini penanam. Kita melihat bahwa setiap pagi sebelum melaksanakan pembelajaran kita dahulukan dengan doa. Setelah selesai kita melaksanakan senyum atau budaya 5S, senyum, salam, sapa, bersatu. Yang berikut pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, kita semua kalau mendengar hamba ini berarti pasti kita sebagai seorang guru tidak menerima. Tetapi itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwa kita sebagai guru itu menjadi hamba untuk anak. Kalimat ini kemarin waktu kami di kegiatan kolaborasi, kami bersama-sama dengan pasien. Kalimat ini banyak teman yang tidak menerima, tetapi memang tuntutannya seperti itu. Kita guru itu menjadi hamba untuk anak. Memang mempunyai makna bahwa anak itu lahir sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama, sehingga pasti kita menjadi hamba. Bagaimana mengembangkan dia punya kodrat alam, atau bagaimana kita mengembangkan dia punya kemampuan yang kita tidak berubah apa yang ada pada diri anak, sehingga tugas kita sebagai seorang guru menjadi hamba untuk anak. Yang berikut filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pendidik kita sebagai guru itu seperti petani atau tukang kebun dalam kehidupan mereka. Nah, kalau menjadi petani itu adalah tugas guru. Sementara murid ini diibaratkan sebagai bibit yang unggul. Sementara sekolah ini diibaratkan sebagai kebun. Dan kita sebagai petani, bagaimana kita menanam tanaman, pasti kita lihat bibit yang unggul. Setelah itu, apakah kita tanam habis, kita biarkan, pasti kita harus merawatnya. Pada saat merawat ini, tentu kita akan memperhatikan bagaimana kita memberi pupuk, bagaimana kalau airnya kurang, pasti kita akan menyiramnya, sehingga tanaman dalam arti ini sebagai seorang anak, dia akan tumbuh berkembang menjadi anak yang berakal ataupun anak yang bisa dapat berguna. Lalu yang berikut adalah anak bukanlah tabula rasa. Di dalam diri anak itu ibarat sebuah kertas yang putih, ada tulisan. Tugas kita sebagai seorang guru hanya menebalkan. Sudah ada tulisan yang ada, kita sebagai pendidik hanya menebalkan apa yang sudah tertulis, apa yang sudah terada di anak itu. Dan itu untuk modul 1.1 yang kami pelajari di 2 minggu filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut ke berikutnya, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak.
Nah, nilai dan peran guru penggerak di sini sudah dibagi. Nilai guru penggerak itu yang ada 5. Yang pertama, berpihak pada siswa. Untuk berpihak pada siswa ini, penekanan pada kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana menanamkan nilai karakter yang baik pada diri anak. Itu adalah nilai dari guru penggerak yang berpihak pada murid. Lalu yang kedua adalah kita membangun atau membuat kesepakatan dengan murid, mulai kesepakatan pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi. Ini supaya berpihak pada murid, maka kita bangun satu kesepakatan dalam kegiatan pembelajaran. Dan terus terang, satu poin ini selama saya menjadi guru, saya belum pernah melaksanakan. Terus terang saja, setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, saya mulai menerapkan kegiatan pembelajaran ini dengan membangun kesepakatan dengan mereka. Kesepakatan apa yang kami bangun dengan anak-anak adalah pertama, dalam mengikuti pembelajaran pasti kita diminta berpihak. Kita punya hak mungkin dibatasi. Kita konsekuen dengan waktu. Kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau diberi kesempatan untuk bertanya, pasti ada ruangnya. Itu kesepakatan yang kami bangun dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang berikut itu membimbing siswa yang kesulitan dalam memahami materi dengan berkeliling melihat proses pembelajaran. Ini salah satu nilai dari guru penggerak yang berpihak kepada murid. Yang berikut adalah mandiri. Kegiatan mandiri di sini penekanan pada dapat membuat atau memodifikasi alat pembelajaran sendiri untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kita sebagai seorang guru pasti di dalam pembelajaran kita berusaha supaya anak itu bisa memahami, maka kita harus membuat atau menciptakan satu alat pembelajaran sehingga membantu mereka, menghantar mereka untuk bisa memahami materi tersebut. Jadi ini juga salah satu bagian tugas kita sebagai seorang guru, nilai dari seorang guru yang perlu kita laksanakan. Yang kedua, kita menjadi teladan yang baik bagi ekosistem sekolah, menjadi teladan. Kita sebagai seorang guru menjadi teladan. Terus terang untuk menjadi teladan ini dalam kaitan dengan pasti kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif, bertanggung jawab atas segala kegiatan ataupun tugas yang telah diberikan. Di samping itu juga kita menjadi contoh untuk anak-anak, menjadi impian anak-anak bahwa kerinduan mereka kalau tanpa ada guru. Kerinduan anak-anak apabila guru tidak ada, pasti dia akan bertanya, dia pasti akan mengalami kesulitan, di mana bapak guru saya. Dan terus terang itu di kelas 6 saya ingin berbagi bahwa kami memiliki satu guru. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya coba terapkan satu, yaitu ada grup. Grup ini kami saling berbagi. Jadi bila mana kalau ada anak yang mengalami kesulitan dalam hal informasi, berbagi lewat grup. Juga dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain di luar dari sekolah pasti disampaikan. Mungkin mereka ada halangan atau sakit, itu pasti disampaikan, dikomunikasikan lewat grup. Ini karena kita mengikuti tadi filosofi diajar Dewan Tara tadi bahwa perkembangan anak itu sesuai dengan zaman. Jadi zamannya anak sekarang itu seperti itu. Jadi itu. Lalu yang berikut, kita mengembangkan kemampuan sebagai seorang mandiri, berarti bisa dapat mengembangkan kemampuan. Terus terang
kemampuan yang ada pada diri saya tidak sempurna. Pasti saya berusaha untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini untuk saling berbagi sehingga saya dapat mengembangkan sebuah kemampuan yang ada. Poin yang berikut adalah kita dituntut untuk selalu sabar dalam menghadapi setiap permasalahan. Kata sabar ini, ya kalau kita kembali melihat kepada pribadi kita masing-masing pasti beda-beda. Dan untuk di saya sendiri awalnya memang saya cukup keras, tetapi setelah mengikuti kegiatan ini saya mulai berubah, mulai dari diri bagaimana menahan segala amarah, segala emosi. Jadi mungkin banyak hal yang sering saya lakukan di anak-anak sebelum mengikuti kegiatan ini dengan yang sekarang, sehingga menjadi pertanyaan untuk anak-anak, Pak, kenapa Pak sekarang tidak pukul kami lagi? Atau Pak, kenapa sekarang tidak cubit kami lagi? Bukan tidak, tapi sudah berjalan. Karena saya sementara merefleksikan diri bahwa pendidikan itu artinya tidak dengan satu kekerasan. Sehingga nanti sebentar kita masuk di budaya positif dari 5 kontrol budaya positif yang akan disampaikan Ibu Viro, itu ada membuat keyakinan hukuman tindakan-tindakan yang apa yang harus kita berikan kepada anak. Lalu berikut nilai guru penggerak yang kolaboratif. Nilai kolaboratif di sini menanamkan bahwa kita selalu bekerja sama, kita selalu berbagi. Dan saya sedikit sharing kemarin di Loka Karya 2 itu dalam pemaparan fisik kami semua diminta untuk memaparkan ilmu fisik sebagai guru penggerak. Mohon izin Bapak Pimpinan, artinya tidak menyalahi visi yang ada di sekolah ini. Ini istilahnya bilang kita salah standar, istilahnya seperti itu. Jadi jangan dan pada saat pemaparan visi selesai ada umpan balik dari beberapa anggota DPD dalam kaitan dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah ini, yaitu membentuk komunitas praktisi. Kita sudah jalan. Lalu mereka bertanya apa saja yang melakukan saya berbagi mereka mulai dari sampai di berbagai divisi berbeda, sehingga benar-benar kita saling kolaborasi dalam membangun satu kurikulum belajar yang mana setiap hari kita sudah laksanakan secara bersama-sama. Ini salah satu bentuk kolaborasi yang kita bersama, dan kita akan meneruskan melaksanakan satu kegiatan bersama ini. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua juga saya berkolaborasi dengan beberapa teman dalam kaitan pengembangan IT dalam kegiatan pembelajaran. Saya sharing dengan teman-teman anggota CDP yang lain. Kebetulan kami di dalam kelas itu ada 12 orang, 12, karena setiap kelas dibagi 2 CDP, 2 pengajar praktiknya. Ibu Viro dengan kelas yang lain, saya dan kelas yang lain. Jadi itu sedikit sharing pada saat kami lakukan 2 kali. Yang berikut inovatif. Kata inovatif ini saya mengingat kembali apa yang pernah saya tuliskan waktu mengikuti atau mendaftar menjadi calon guru penggerak. Ada satu kata inovatif dalam pengisian saya. Inovatif ini artinya bagaimana kita memberikan inovasi kepada teman-teman kita. Dan pada saat itu saya menuliskan bahwa saya menceritakan bahwa di sekolah saya didominasi oleh teman-teman yang notabene
mereka itu senior yang usia di atas 50 tahun. Untuk mengoperasikan perangkat lunak yakni laptop, mereka sangat kesulitan. Sementara tuntutan bahwa pada saat kita menyusun soal, operator atau tata usaha punya wewenang untuk ketik lagi. Ini karena kepala sekolah menghendaki semua guru harus bisa ketik. Sementara teman-teman guru mohon izin, ini bukan ini saya waktu masih bilang saya bertanya. Sehingga kami waktu itu hanya belajar ketik di Word. Kami saling sharing, duduk sama-sama, dan awalnya itu keterbatasan alat juga, laptop. Kami pakai pinjam beberapa orang yang punya laptop, lalu kami mulai duduk untuk belajar secara bersama. Dan atas inovasi inisiatif yang kami lakukan itu, kami menyampaikan kepimpinan, akhirnya pada tahun berikutnya dibuat pengadaan laptop beberapa lagi untuk memperkuat, karena di dalam sekolah itu sudah ada kemauan, sehingga itu yang saya sempat tuliskan waktu inovasi. Tetapi begitu memasuki di kegiatan guru penggerak ini, saya kesulitan dalam arti bagaimana membuat tugas di PPT, di Canva, saya kesulitan sekali. Makanya saya pernah dari teman-teman, kalau untuk IT bisa saja tetapi atas dukungan juga dari teman dan sesama CDP, mereka memberi motivasi kepada saya sehingga saya berubah sekarang untuk tugas-tugas yang kita harus kerja di Canva televisi, hanya video sudah mulai sedikit karena itu. Lalu juga di penerapan kegiatan ujian tengah semester di kelas 6, kami sudah mulai menerapkan dengan menggunakan IT. Jadi masuk di Google Form, anak-anak lebih semangat sudah mulai mengerjakan soal. Artinya bahwa kita sudah mulai berubah. Saya mulai berubah sedikit-sedikit. Baik, jadi mungkin itu dinilai dan peran guru penggerak. Sementara peran guru penggerak ini ada 5. Peran guru penggerak ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pelajaran. Akhirnya kita menjadi pemimpin pelajaran di dalam kelas. Lalu yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid ini bagaimana mereka itu bisa berani, percaya diri pada saat tampil dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mendukung kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Minta maaf, kita semua ini guru, jangan memaknai kalimat yang keempat menjadi coach itu kan menjadi pelatih atau pembimbing. Kita sama-sama belajar. Tetapi karena di sini tuntutan seperti itu, jadi kami mau berbagi apa yang ada pada kami. Kami tidak sedang menggurui teman-teman semua. Lalu yang terakhir, menggerakkan komunikasi praktisi. Poin yang terakhir ini yang tadi saya sudah sharing di Bapak Ibu guru semuanya, kita sudah mulai berjalan dan apa yang sudah kita laksanakan kita lanjutkan demi kita punya tujuan bersama di lembaga pendidikan ini. Baik, jadi untuk modul 1.1, 1.2 nilai tentang guru penggerak, 1.3 itu visi guru penggerak yang mana kemarin Bapak Ibu guru juga sudah sama-sama dengan pengajar praktisi kami sudah menyampaikan tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 yakni budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini ada 5 kontrol budaya positif yang nanti disampaikan oleh Ibu Vero. Kepada Ibu Vero, waktu dan kesempatan saya berikan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kita masuk pada budaya positif. Jadi kita ketahui dulu bersama apa itu positif. Sudah garis besar dijelaskan oleh bahwa budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, nilai kebajikan. Itu budaya positif yang sudah kita jalani setiap hari di sekolah, yang sudah kita terapkan. Kemudian tujuan budaya positif yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah, menumbuhkan karakter anak menjadi yang lebih baik. Kemudian budaya positif juga sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid itu artinya kita memberikan kebebasan kepada siswa murid untuk berkolaborasi mencari tahu. Selama ini istilahnya sebagai guru itu pendidikan itu sepenuhnya berpihak dulu berpendidikan berpihak kepada guru. Siswa hanya mengikuti guru, benar salahnya itu semuanya ada pada guru. Namun sekarang pendidikan itu berpihak kepada siswa, artinya siswa diberi kebebasan, siswa itu merdeka, diberi kebebasan untuk memilih, dan guru hanya sebagai fasilitator mendampingi, menuntun siswa dalam proses pembelajaran. Jadi siswa diberi kebebasan memilih pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian budaya positif akan memberikan rasa aman, nyaman pada siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dalam budaya positif juga memberikan rasa aman, nyaman. Jadi saat siswa merasa aman, nyaman, pembelajaran akan lebih terarah tanpa ada rasa beban dalam diri siswa. Kemudian budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu banyak, seperti siswa lebih bertanggung jawab, mandiri, menghormati, menghargai. Nah, itu kita terapkan dalam melalui proses budaya positif. Budaya positif juga mendorong siswa untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan, memerdekakan dirinya. Ya, jadi sudah seperti saya jelaskan, budaya positif itu mendorong siswa untuk lebih mandiri, lebih merdeka. Dan budaya positif ini ada 6 hal yang terkandung dalam budaya positif. Yang pertama adalah stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi yang akan kita bahas. Ya, yang pertama kita kenal apa itu disiplin positif. Disiplin positif artinya pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri. Kepercayaan diri, kita memberikan rasa percaya diri terhadap anak. Kemudian ketika siswa memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik jangka panjang, motivasi yang akan terpengaruh dengan adanya tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Ya, jadi hukuman dan hadiah ini sudah sering sekali, termasuk saya secara pribadi terapkan sebelum mengikuti guru penggerak. Itu saya lebih banyak sebagai penghukum, terus dengan memberi pikiran saya sebelum mengikuti guru penggerak dengan memberikan penghargaan, reward atau hadiah kepada siswa. Mungkin itu dapat membangun pemikiran saya bahwa dengan memberikan hadiah kepada siswa, memberi motivasi, kemudian dorongan siswa untuk lebih aktif. Namun dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa justru akan membuat siswa itu ketergantungan kepada guru. Jadi siswa itu nanti akan bersaing, kemudian memiliki ego dalam diri. Jadi dalam kelas itu misalnya siswa akan berusaha untuk lebih tampil, istilahnya lebih banyak aktif, hanya untuk mendapatkan tujuannya tadi itu, untuk mendapatkan
nilai kebajikan itu banyak hal, yaitu seperti kita menghargai, menghormati, bertanggung jawab, mandiri, dan lain. Kemudian posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu pelajaran berpihak pada murid menuntut guru dapat menerapkan nilai penggerak, ya nilai dan peran guru penggerak tadi itu sudah dijelaskan oleh Pak Ansel. Kemudian posisi kontrol dapat diartikan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama. Ya, jadi posisi kontrol ini guru harus mampu mengontrol kecenderungan murid untuk menjadi baik dan menumbuhkan budaya positif. Kita menerapkan posisi kontrol pada siswa untuk menahan diri. Yang berikut, motivasi dan perilaku manusia. Motivasi artinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mendapat imbalan, penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi seperti tadi itu, penghargaan itu bisa saja kita lakukan kepada siswa, namun dampak untuk jangka panjangnya adalah memberikan ketergantungan siswa kepada guru yang dia senangi. Bahwa ini Pak Ansel, dia baik, dia selalu kasih saya hadiah ini. Jadi ada ketergantungan. Namun muncul rasa ego untuk bersaing dengan cara tidak sehat. Dia selalu nanti akan timbul perasaan-perasaan bersaing yang tidak sehat, seperti tidak peduli, tidak akan memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk tampil, namun dia berusaha dengan dirinya sendiri untuk dilihat bahwa dia lebih mampu. Kemudian hukuman dan penghargaan sudah saya jelaskan tadi, bahwa hukuman itu bentuk perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan mencipta identitas gagal. Jadi kita memberi hukuman siswa itu mungkin dengan salah satu tujuan bahwa memberi hukuman adalah memberikan efek jerah kepada siswa. Namun dengan memberi hukuman, siswa tersebut akan menjadi pendendam. Muncul rasa tidak suka terhadap guru, muncul rasa kurang adanya percaya diri untuk jangka panjangnya. Jadi siswa itu kita kalau sebagai penghukum, dengan nada yang tinggi, kemudian dengan gestur tubuh yang seolah-olah sedang menghardik siswa, justru membuat siswa itu tidak percaya diri, terus mempunyai perasaan tidak suka dan menjadi pendendam. Kemudian kalau penghargaan itu bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda mendapat penghargaan, ya seperti yang tadi saya jelaskan. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, Ibu akan kasih hadiah. Itu yang mungkin selama ini juga saya terapkan itu pada sekolah-sekolah sebelumnya. Karena pikiran saya sebelumnya itu dengan memberikan penghargaan itu mendorong siswa untuk lebih aktif di dalam kelas. Namun tadi itu ada ketergantungan. Ya, kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini itu guru berbicara dengan suara lembut, namun membuat siswa itu merasa tidak enak. Contohnya misalnya begini, di sampingnya kelas ada kesalahan yang dilakukan di kelas, kemudian saya sebagai wali kelas menghampiri siswa dan saya bertanya kepada siswa, kenapa buat seperti ini? Tahu tidak kalau buat nanti bapak kepala sekolah marah dan gitu. Nah, itu adalah contoh membuat rasa bersalah pada siswa. Jadi kita dengan suara lembut namun membuat efek siswa itu menjadi rasa tidak enak, kemudian adanya rasa bersalah dalam diri siswa. Kemudian pemberi hukuman, sudah seperti yang saya jelaskan tadi, pemberi hukuman itu dengan suara yang tinggi, tegas, dan dengan gestur tubuh. Pemberi hukuman itu dengan tujuan berefek jerah agar persoalan atau masalah itu cepat selesai. Namun
yaitu seperti tadi, anak merasa anak akan menjadi pendendam terhadap guru. Itu pemberi hukuman. Jadi nanti ada video yang saya tayangkan bagaimana kita membedakan posisi kontrol kita, menempatkan diri kita sebagai guru di bagian mana. Kemudian teman, posisi kontrol sebagai teman. Teman ini misalnya kita dekat akrab dengan siswa. Teman ini dapat menjadikan kita lebih akrab dengan siswa. Namun nanti siswa juga ada ketergantungan juga. Oh, saya senang ibu ini karena ibu ini baik. Jadi teman ini posisi kontrol sebagai teman bagus. Selama ini juga saya pribadi juga menerapkan itu. Ada beberapa kontrol ini yang sering kita buat di sekolah itu, mungkin dengan sebagai posisi kontrol teman bisa membuat siswa itu lebih menyukai kita. Tetapi tadi itu tidak ada sekat antara guru dan siswa. Kemudian sebagai pemantau ini seorang guru itu sering menggunakan catatan. Misalnya, oh kau ini sudah terlambat sudah berapa kali. Kita menggunakan sampel catatan itu sebagai hukuman pada siswa. Oh ini data-datanya ini, kau sudah buat kesalahan, sudah sering terlambat. Itu kita mengumpulkan berdasarkan data. Kemudian sebagai manajer, nah ini posisi kontrol yang harus kita terapkan sebagai guru adalah sebagai manajer. Karena dengan sebagai manajer itu ada kita memberikan ada tiga jenis dalam posisi sebagai manajer yang disebut dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita terlebih dahulu menstabilkan identitas, artinya mencari tahu kebenaran. Kita menstabilkan anak itu dulu untuk meredakan emosinya. Kamu tahu tadi kenapa ibu panggil ke sini? Tahu ibu, kenapa ibu bisa panggil ke sini? Tadi ibu dengar kalau ini si A terlambat masuk kelas. Ya ibu, kenapa? Jadi kita bertindak sebagai manajer. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tidak membuat siswa itu bersalah, namun kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk dia mencari tahu sendiri apa kesalahan dan mencari tahu solusinya. Kemudian posisi kontrol ini juga, posisi kontrol sebagai manajer juga dapat menjadikan siswa itu lebih jujur, bertanggung jawab, mandiri, merdeka. Ya, jadi setelah dia menstabilkan identitas, kita menerapkan apa itu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah siswa itu jujur, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi misalnya, oh Carla kenapa datang ke sekolah terlambat? Ya ibu, tadi malam saya terlalu main HP, jadi saya tidurnya terlambat. Jadi biarkan siswa itu sendiri yang bicara. Jadi kita tidak boleh kenapa terlambat, makanya nih tidak boleh. Jadi kita sebagai guru harus menempatkan diri sebagai manajer. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang nanti kita buat bersama sebentar. Jadi keyakinan kelas itu awalnya kita mungkin berpatokan kepada apa itu peraturan. Nah, peraturan dan keyakinan kelas ini beda-beda tipis. Namun peraturan itu dibuat atas sepihak. Jadi contohnya kita sebagai guru kita buat peraturan dalam kelas kita, tidak boleh nakal, tidak boleh ini merusak fasilitas kelas dan sebagainya. Namun keyakinan kelas itu didasari dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Contohnya, kita mencoret tembok, maka kita bisa menggunakan kalimat yang lebih positif seperti cintailah fasilitas yang ada di kelas. Jadi kita menggunakan bahasa kalimat yang lebih positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu juga mempengaruhi dalam kita sebagai guru di kelas. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu berarti berhubungan dengan makanan, pakaian. Nah, jadi misalnya di kelas itu siswa mungkin tadi pagi datang tidak sempat makan atau tidak sempat sarapan, kita bisa mencari tahu seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya dalam kelas itu siswa itu ada saja tindakan atau perilaku yang mereka buat. Jadi contohnya saat kita mengajar mungkin dia tidur
atau dia tidak aktif dalam kelas. Nah, itu kita harus mencari tahu. Mungkin kurang perhatian dari ada masalah yang dia bawa dari rumah ke sekolah misalnya. Mungkin sebelum dia dari rumah ke sekolah mungkin dimarahi oleh orang tua atau mungkin buat jalan tidak dikasih. Nah, itu kita bisa buat pendekatan di situ. Kemudian kebebasan itu juga contoh itu siswa mungkin dia belajarnya hanya begitu-begitu saja. Ini mungkin refleksi untuk kita sebagai guru, mungkin belajarnya hanya begitu-begitu saja. Jadi mungkin kita hanya dalam satu hari penuh itu kita hanya ceramah saja. Jadi siswa itu butuh kebebasan, yang artinya dia harus bebas memilih, dengan artian kita guru itu harus menggunakan banyak variasi pembelajaran. Kemudian kesenangan juga hampir sama dengan kebebasan tadi itu. Kita memberikan siswa itu rasa senang dalam diri agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus penguasaan siswa, penguasaan atau power. Misalnya ibu ini dia beli ke saya ini, itu karena saya sudah omong saya omong ibu bilang, ibu nanti beli ke saya nasi satu terus artinya itu siswa itu dia adanya penguasaan terhadap guru itu. Jadi kebutuhan ini yang harus kita lihat bersama dan kita terapkan, namun tidak boleh adanya kelebihan. Ya, coba kita nonton kebutuhan dasar manusia ini untuk lebih memahami materi tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid dan dapat memecahkan masalah. Ya, jadi tadi dua video yang sudah kita nonton bersama, yaitu kebutuhan dasar manusia dengan posisi kontrol sebagai guru. Nah, dari kedua video itu, ya sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya dibuat oleh guru, tetapi itu atas dasar dari siswa. Jadi siswa yang mengajukan apa saja keyakinan kelas yang harus diterapkan di sekolah dengan kesepakatan dua pihak atau lebih, guru dan siswa. Kemudian untuk segitiga restitusi tadi itu, tujuan dari segitiga restitusi itu adalah untuk memperbaiki hubungan, kemudian sehingga siswa itu menjadi lebih baik dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian segitiga restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi seperti video terakhir tadi itu, guru tadi itu memberikan pertanyaan kepada Pak Feren, kemudian Naren sendiri yang cari tahu, menyebutkan apa saja penyebab kenapa dia bisa terlambat, terus Naren sendiri yang menyampaikan solusinya. Nah, ada tiga unsur segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, sudah seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan menstabilkan identitas, yaitu dengan tujuan agar siswa itu lebih jujur. Terus kita tidak boleh memberikan penekanan terhadap siswa. Jadi kita menstabilkan kondisi siswa dulu agar dia berkata lebih jujur. Kemudian validasi tindakan, kita tanya kenapa bisa terlambat. Nah, itu dia bisa menyebut tadi pagi saya tadi malam lupa atur alarm, kemudian akhirnya bangun kesiangan, dan itu Paren bisa menyebutkan
menyebutkan masalah-masalah yang dia lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita tahu masalah apa yang dia buat, terus kita tanya. Kemudian keyakinan apa yang sudah dilanggar. Siswa itu yang sendiri menjawab. Misalnya, oh saya tadi itu tidak menghargai orang lain atau apa. Jadi itu disampaikan oleh siswa sendiri. Jadi siswa sendiri yang merefleksi kesalahannya sendiri tanpa didesak oleh guru. Ya, dari ini ada tadi yang itu pada bagian terakhir supaya saya tidak lupa itu dengan pemberi hukuman dengan penghargaan tadi itu. Yang selama ini kita terapkan adalah memberi hukuman itu dapat membuat murid jerah dan tidak melakukan kesalahan lagi. Namun ada efek dalam psikologi anak seperti yang tadi itu ada rasa dendam. Seharusnya pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas yang gagal dan menyakiti murid dan justru meningkatkan sikap dendam dan agresif. Kemudian memberi penghargaan dapat membuat murid termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Namun memberi penghargaan justru tidak efektif karena dapat merusak hubungan antara guru dengan siswa, bisa juga antara siswa dengan siswa. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menjadikan kebiasaan dan ketergantungan. Itu antara memberi hukuman dengan penghargaan. Kemudian di akhir materi ini saya mau sampaikan kepada kita semua, mohon izin Bapak Kepala, agar bagaimana kita sebagai guru dapat menempatkan diri kita yaitu sebagai manajer. Jadi dalam menangani semua kasus atau masalah, kita sebagai guru harus menempatkan diri sebagai manajer. Tidak harus satu kali berjalan, namun kita bisa pelan-pelan melakukan karena kebiasaan seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Mungkin saya juga selama ini masih menerapkan posisi kontrol saya lebih kebanyakan adalah sebagai teman dan membuat rasa bersalah. Itu yang sering saya lakukan sebelum saya ikut kegiatan ini. Jadi saya merasa bahwa dengan membuat rasa bersalah siswa itu dia bisa berubah, namun tidak. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, termasuk saya sendiri, agar kedepannya dan seterusnya kita harus menempatkan diri kita sebagai pendidik dengan posisi sebagai manajer dengan 3 unsur restitusi, yaitu dengan mengidentifikasi identitas, kemudian menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan kelas. Itu semoga kedepannya kita menjadi pendidik yang tanpa lelah dalam membuat perubahan-perubahan baik, perubahan positif yang ada di sekolah ini. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Vero yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Saya mungkin mau menggariskan atau menekankan satu hal dari kegiatan kita hari ini, yakni tujuan utama adalah bagaimana kita menciptakan peserta didik itu untuk bisa mandiri, kritis, dan dapat bertanggung jawab. Itu menjadi tujuan kita pendidik dalam usaha untuk bagaimana nanti kita bisa berpendidikan. Baik, terima kasih untuk materinya sudah selesai. Kita beralih ke mata cara yang berikut. Coba kita buka dialog atau diskusi dalam kaitan kita bagaimana membangun keyakinan sekolah atau kelas dengan panduan atau dengan beberapa materi yang tadi kita sudah dapati bersama, sehingga bagaimana kita berjalan satu arah. Dan sampai ada yang berpikir mereka dulu bergerak dari mereka sendiri yang terapkan, tetapi bagaimana kita membangun satu komitmen bersama di lembaga ini untuk bisa wujud nyatakan satu kegiatan budaya positif dalam kaitan dengan posisi kita yang tadi kita menempatkan diri sebagai manajer.
ini sebagai seorang pendidik bisa menempatkan diri sebagai pendidik. Baik, mungkin itu kita langsung saja kita buka ruang diskusi. Untuk ruang diskusi ini saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memandu kita dalam kaitan dengan bagaimana kita membangun satu keyakinan di sekolah ini. Kepada pimpinan, waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau pandu itu tetap ada pemateri Pak Ansel dan Ibu Vero. Baik, jadi sebelum saya sampaikan satu hal, saya sampaikan di luar tim kita ini bahwa besok tanggal 28 kita ada. Jadi sebentar saya dan Pak Tibi, kami dua ini datang ke Pak Tibi dulu, kami ke dinas. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Sensi untuk sudah sampai teman-teman dulu sikap masalah. Baik, itu di luar. Terima kasih banyak Pak Ansel dan Ibu Vero yang sudah menggambarkan ini. Saya boleh katakan bahwa kalau kita ingin untuk menangkap ikan yang paling enak, pasti kita harus ke laut yang paling dalam. Kita juga sudah bosan di Bandara Burung itu, kita juga harus singgah di Bandara Guarantano. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Ansel dan Ibu Vero yang sudah memaparkan budaya positif, nilai-nilai budaya positif begitu panjang lebar untuk kita semua yang ada sini. Sehingga sehari ini saya mulai rasa secara pribadi bahwa kami sekarang seperti di bangku kuliah, ya, karena materi ini kami belum pernah, kita pernah laksanakan, tetapi dia budayanya kita baru dengar. Terima kasih. Jadi dari penjelasan Pak Ansel dan Ibu Vero itu ada dua hal yang besar, ini budaya dan nilai sikap. Ya, budaya selalu sana kita selalu mengungkang dan bahkan kita pernah lakukan di dalam kegiatan. Sehingga tadi kata kuncinya bahwa ini kita lakukan sebuah aksi atau kegiatan nyata. Untuk itu kalau kita punya budaya, Pak Ansel dan Ibu Vero coba bisa merancang sebuah konsep sehingga bagaimana budaya itu betul-betul kita lakukan di sini. Tentu saja pada saat kalau kita datang ke sekolah, budaya kita membaca bagaimana orang yang lebih tua berpapasan dengan orang yang lebih muda, kira-kira bagaimana. Lalu mungkin kita punya budaya pola yang lain yang selama ini kita tinggalkan, atau kita karena terpengaruh dengan budaya barat sehingga kita sudah mulai sini mulai terkikis kita punya budaya asli. Jadi itu juga mungkin Pak dan Ibu bisa pikirkan strateginya bagaimana sehingga apa yang didapat di bimbingan kalau mau bergerak dia punya aksi nyatanya ada di kesempatan sekolah. Saya bersyukur sekali lagi saya katakan bahwa kalian berdua adalah anak sulung yang telah menggeluti atau mengikuti program kalau mau bergerak, sehingga satu saat huruf C-nya kita akan melekat tidak pada diri kalian berdua, yaitu bergerak. Lalu yang berikut sikap itu dia tidak terlepas dari kata budaya. Jadi budaya itu adalah sebuah turunan positif yang sudah dari zaman nenek moyang. Ini sikap juga. Jadi sikap baik guru maupun murid sudah dijelaskan oleh Pak dan juga bagaimana sikap seorang murid terhadap guru dan juga bagaimana sikap seorang guru terhadap guru. Ini baru dengar hari ini dan jangan kita dengar hari lalu kita meninggalkan, tapi kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. Sehingga yang dikatakan guru itu sebagai fasilitator atau manajer. Jadi kalau manajer itu berarti dia hanya atau sebagai seorang motivator sehingga hanya memberi sebuah instruksi lalu akan dilakukan oleh peserta didik. Sehingga saya teringat ketika sama sekitar dua itu di kelas 6 itu di sudut saya itu ada sebuah dengan sebuah pohon, itu namanya pohon pengetahuan.
Pohon pengetahuan itu sambil tempel pertanyaan-pertanyaan. Di pertanyaan itu apa saja? Apa yang tidak benar matematika, dari IPA yang semua mata pelajaran yang saya ada di kelas itu sampai dalam bentuk pertanyaan. Lalu saya tempel sesuai dengan jumlah murid. Saya punya murid waktu itu 32 anak, maka setiap hari harus buat seperti itu. Saya tempelkan masing-masing anak datang lalu tadi bilang ada sarapan, tadi bahasa bilang ada sarapan, sehingga masing-masing anak ambil lalu dia mulai mengerjakan sendiri, sehingga pada saat itu 5 menit kita bilang literasi, tapi saya gunakan dengan kita bedah pertanyaan yang mereka sudah siapkan, sehingga ini secara langsung kita memotivasikan anak. Jadi dulu kita pikir jadi pohon pengetahuan atau juga kotak sarapan. Sampai saja di masing-masing kelas kita ini juga muridnya tidak di atas angka 25 kelasan. Sehingga mungkin dengan hal yang disampaikan oleh Pak Ans dan Ibu Vero coba kita buat sehingga sikap dari anak itu mungkin semakin hari dengan cara kita seperti ini maka dia akan membiasakan diri untuk memecahkan masalah sendiri. Dan di kurikulum Merdeka Pelajar itu bahwa anak itu menemukan sendiri, tetapi dia punya butir atau dia punya panduannya itu orang dari guru. Jadi guru menginspirasikan sebuah pertanyaan lalu diberikan kepada anak untuk mencari sendiri. Jadi saya ini hal yang bagus. Sekali lagi sebagai pimpinan saya harus apresiasi untuk Pak Ansel dan Ibu Ferry kita untuk ini secara pribadi bahwa di sekolah lain belum tentu tidak dilakukan seperti Pak Ansel. Ya, ini terus terasakan. Karena ada guru yang mengatakan bahwa ketika mau menghimpun atau mengumpulkan itu yang kalian mendapat, kamu dapat semua. Di sini kita tinggalkan dalam budaya keluar dalam kita kita satu balikan dari kita materi yang disampaikan oleh Pak seperti itu baru sekali. Yang satu sudah ada. Jadi bagaimana sikap-sikap kita juga saya ini koreksi ini. Bagaimana sikap saya sebagai pimpinan saya punya bawaan. Apakah kurang baik? Tadi bilang juga di sini saya ada. Saat bukan proses kita langsung di proses dalam pelatihan. Jadi intinya bahwa kalau boleh harus ada buat pohon pengetahuan untuk masyarakat sehingga kita mau maju anak-anak kita untuk berpikir kritis ya anak-anak kritis kemarin kita mau berbaruan ini dia itu kritis begini dan juga kritis untuk menanggapi apa yang kita jauh dari teman-teman. Saya Pak Ansel Biro lagi dari yang sudah sebanyak tahu berdua hari ini untuk kita lembaga SMK. Terima kasih saya. Ini adalah satu kekuatan yang telah diberikan kepada kami, yang mana kami harus melanjutkan ke teman-teman semua dalam beberapa saat yang sudah disampaikan oleh pimpinan kami. Dan sudah saya sampaikan bahwa ini kolaborasi. Jadi mungkin mengharapkan antara kami orang ini menjadi ujung tombak, tapi kita semua ada di satuan pendidikan ini menjadi ujung tombak. Untuk itu harapan yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi dalam kaitan dengan bagaimana kita mengimplementasikan budaya positif dan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah di masyarakat, maka beberapa hal yang perlu kita laksanakan dalam kaitan dengan pembiasaan bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita perilaku yang sopan, semua itu pasti kita sebagai guru yang mana tadi ada kutipnya manajer untuk bisa melaksanakan
dengan kami tahu. Baik, jadi ini di ruang mata cara terakhir tanya jawab dan diskusi. Tadi saya pimpinan ada urusan sehingga mungkin meninggalkan ruangan ini. Jadi kami mohon izin untuk kita foto bersama dulu, sehingga mungkin ya pimpinan dengan operator urusan luar mereka bisa meninggalkan